Perpustakaan Digital Budaya Indonesia merupakan perpustakaan terbuka yang bersifat inisiatif dan partisipatif dari semua kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah tercatat puluhan ribu data budaya yang dihimpun oleh ribuan kontributor. Hasil pendataan tersebut dapat diakses di www.budaya-indonesia.org. Batakologi, komunitas penggiat data dan kajian budaya tradisi Batak yang terafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Batakologi terinspirasi dari hasil riset ilmiah budaya Batak yang dilakukan Bandung V Institute tentang struktur kekerabatan masyarakat Batak dan geometri fraktal pada Gorga Batak. Horas menjua-jua. Hari ini saya sebagai relawan Batakologi Jani Siagian ingin berdiskusi bersama Bang Yuri sebagai narasumber sekaligus ketua Batakologi tentang sesuatu yang buat aku sangat asing, Bang. Nah, di diskusi-diskusi sebelumnya kan Bang Yuri sama Kak Luna tuh udah sering berdiskusi beberapa kali tentang ritus peralihan ya. Ternyata berdasarkan diskusi kita yang minggu lalu, diskusi internal, ada suatu bentuk kekerabatan orang-orang Batak namanya Tarombo. Nah, Tarombo tuh apa sih, Bang? Aku masih nggak tahu nih, Bang. Bisa jelasin nggak secara spesifiknya? Ya, kalau orang bicarakan Tarombo, dia lebih memaksudkan kepada sisilah gitu ya. Sisilah. Nanti ada juga berhubungan dengan magar, pertuturan dan seterusnya. Itulah akan kita bicarakan pada pembicaraan ke-26 ini. Ya, saya rasa langsung saja kita mulai pembicaraan ini, diskusi ke-26. Kita akan berbicara Tarombo menurut garis besarnya saja. Secara garis besar kita akan berbicara tentang Tarombo. Mengenai detailnya itu banyak sekali orang memberikan itu melalui buku-buku, melalui bahkan ada juga melalui lagu orang memberikan itu yang nanti akan kita bahas, tampilkan, kita sampaikan nanti di video kita ini. Baik, pembicaraan Tarombo ini teman-teman bisa melihat referensinya akan saya gunakan di layar ini. Ada yang pertama, saya menggunakan referensi dari Eporus Warneck ya. Johannes Warneck tahun 1905 ini, bukunya Toba Batak Boisus Buch ini bahasa Jerman. Dan juga ini buku M. Hutagalung sering dirujuk ini tentang apa namanya ini, catatan tentang Tarombo. Ini salah satu yang sering dirujuk ya tentang Tarombo. Dan ada buku-buku lainnya. Ini kita pembicaraan kita mengenai episode yang ke-26 ya dari Tarombo. Dan juga tentu ada lagi salah satu yang tidak saya masukkan di sini, tapi itu juga bagus juga untuk dibaca, tulisan dari Vergoen, J.C. Vergoen, yang judulnya Head Rex11 de Toba Bataks. Di buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. The Customary Law of Toba Batak of Northern Sumatra, itulah seperti itu judulnya. Baik, ini kalau kita bicara Tarombo, inilah dasar orang berbicara Tarombo ini. Kalau ketemu biasanya kan ketemu si A dan si B, itu akan ungkapan ini dibilangnya, bahkan dibilang kalau dibilang begini, jolo tinitip sanggak ben huguan, jolo sinukun maga asa diboto paktuturan. Di tempat lain orang simpel mengatakan tak kenal maka tak sayang. Yang orang begitu, tak kenal maka tak sayang. Kita Batak mengatakan ini, jolo tinitip sanggak bain huguan, jolo sinukun maga asa diboto paktuturan. Sanggak itu artinya apa ya? Seperti sini rumput gitu. Jolo tinitip sanggak, terlebih dahulu sanggak dipotong, ada rumput sanggak namanya ini, jenis rumput pimping dia. Jenis rumput pimping itu dipotong untuk membuat sanggak burung. Huguan sanggak burung. Nah, jolo sinukun maga seriboto paktuturan. Terlebih dahulu maga ditanyakan agar paktuturan diketahui. Supaya tahu cara menyikapi orang itu bagaimana. Ya, itu juga paktuturan ini juga berbicara tentang kepada sikap ya. Paktuturan, kalau kita punya paktuturan,
kita bisa memanggil seseorang itu siapa, apakah bapak udah, apakah tulang atau siapa. Bahkan itu mengenai sikap juga, bahkan ada ungkapan yang mengatakan bola di langit do pasu-pasu di tulang. Artinya? Bekat dari tulang besarnya setengah dari langit. Nah itu loh, mengenai sikap loh. Bagaimana kalau segitu besarnya bekat dari tulang? Masa kau lecehkan tulangmu? Iya. Itu kan? Bahkan ada lagi, ini candaan orang Batak sih. Itu apa sama tulangnya? Tulang, nggak ada lo banting dia, yang ada banting tulang. Itu ada candaan begitu. Nah, janganlah ya, jangan ngomong gitu sama tulang. Jangan jadi, ya jangan jadi. Ya. Jadi kita bicara tentang pertuturan itu menyangkut kepada relasi, hubungan, pertalian keluarga, atau bisa mungkin tanda kutip saya bilang seperti semacam birokrasi ya. Birokrasi dalam keluarga gitu. Nah itu. Ya, bahkan kalau kita perhatikan, kalau kita bicara tentang umur, ada mungkin kata-kata kuncinya di sini. Tadi sudah saya sebut, berarti apa dari tiga saya sebut. Tagombo, pertuturan marga. Ada lagi yang dari sini tentang keluarga, silsilah. Bahkan lagi Dahlia Natulu. Dahlia Natulu pernah kita bicarakan di episode tadi sebelumnya. Episode sebelumnya dari pembicaraan ini pernah kita bicarakan Dahlia Natulu. Ada lagi tentang Padan ya. Padan itu perjanjian antara satu marga dengan marga lain atau beberapa marga. Itu suatu perjanjian. Terus ada lagi beberapa macam versi-versi Tagombo juga ada. Yang misalkan dari Tagombo 1 mengatakan begini, Tagombo kami. Ini sering banyak debat di sini tentang versi-versi Ada Tagombo. berbagai macam. Iya. Banyak sekali debat di situ tentang versi-versi Tagombo. Tagombo kami begini, Tagombo kami begitu. Padahal dari satu opung itu padahal sama. Udah banyak begitu debatnya ya. Ya. Oke, saya coba dari yang secara etimologi. Tagombo itu kalau dari kamus itu saya kutip dari kamus Warnek disebutnya bahwa Tagombo itu adalah Stammbaum, silsilah keluarga. Kata terkaitnya adalah dibilang Pesta Tagombo, ein Familienfest, perayaan keluarga, macam apa perayaan lah yang berhubungan dengan satu marga. Jadi kalau teman-teman nanti buka buku Tagombo ada, jadi dia bicarakan bukan ini aja loh, bukan cuma silsilah ini, bukan silsilah aja bicarakan. Kalau teman baca buku Tagombo, Apa aja apa aja? selain itu? Selain itu ada ada cerita-cerita lain di situ. Cerita orang yang bersangkutan, Misalnya? tentang kehidupannya bisa, tentang pernikahannya, kemana dia pergi, terus lagi dia pergi ke sana mengambil perempuan baru apa, keturunannya, terus lagi ada suatu peristiwa tertentu ya, Yang penting-penting gitu. peristiwa tertentu dan lain sebagainya. Itu tentang apa ya, tentang Tagombo itu. Jadi ada silsilah selain itu. Selain ini juga tadi saya bilang kan ada garis garis hormat di situ, bentuk kehormatan di situ bagaimana tentang kita menaruh rasa hormat, tentang relasi, tentang interaksi di situ ada dijelaskan di Tagombo itu. Tentang Tagombo ada juga dijelaskan di situ tentang relasi-relasi tertentu. Jadi urusannya bukan di sini aja tentang respect ya, respect di situ ada berbicara tentang respect, berbicara tentang saat menghormati. Di Tagombo itu ada dijelaskan di situ. Itu dia. Lagi, jadi itulah tadi saya sebutkan dari beberapa buku ya yang bicara tentang Tagombo. Yang pertama ini sering disebut orang, sering dikutip-kutip ini bicara tentang Tagombo dari W. Mutagalong. Judulnya Pusta Tangok Tu Tagombo ni Bangsa Batak. Ini bukunya tahun 1926 ya, 1926 ini bukunya. Terus lagi dari PES. Ini bisa baca nggak? Sama aku juga nggak mau baca ini. Nanti pegal lidahku. Bahasa Belanda sulit bacanya. Kemudian Tagombo Masada dari ini juga bicara tentang sisanya dari keturunan Bogbog ya. Tagombo Masada. Terus ada satu lagi saya pegang di sini. Ada lagi saya pegang di tangan saya. Ini dari tulisannya Mangaraja asal Siahan. M.A. Siahan, Tagombo Tuan Sogba di Banua. Dan tadi masih ada lagi buku-buku lainnya. Dan juga masih ada bicara ini sebagian yang saya tunjukkan di layar. Di sini ada macam-macam nih. Mungkin saya tunjukkan sedikit kepada teman-teman. Ini ada tunjukkan garis silsilah di sini kan.
Nah, garis sila sini ada. Jadi salah satunya ini tentang garis sila. Kemudian lagi salah satunya ini, yang lain lagi nih, di tangan saya juga ada ini. Ini sering dipajang-pajang di rumah nih. Tarombo Siraja Batak, ini besar sekali. Nah ini dia. Tarombo Siraja Batak, ini sering dipajang di rumah. Besar sekali. Ini juga kemudian lagi dari Huta Galung yang banyak dirujuk orang nih. Yang apa? Dari Tuan Huta Galung. Ini apa di bukunya ini sekilas saja, ini nggak sampai ke bobonya ya. Ini masih sudut-sudut di awal ya, ketuan di awal. Dari Opung Gajah Batak punya 2 anaknya, yaitu Guru Tatia Bulan, Gajah Sombaun, dan punya anak seterusnya. Ini kalau ada coretan ini dari yang punya buku ya, bukan apa-apa, ini cuma dari coretan yang punya buku ini. Ya. Dan ada juga milih bikin lagu sama orang. Jadikan lagu. Itu salah satu kemarin dari apa yang kita pernah bagian waktu kita ngobrol yang dari Bang Vicky ini pernah kita ngobrol. Ini lagu terbarunya Bang Vicky yang judulnya Parabisaran. Dia menceritakan silsilah dari keturunan Opung Tuan Gajah Sombaun. Diceritakan bahwa dia Tuan Gajah Sombaun punya 5 anak. 5 anak dan 2 perempuan dan 2 guru. Diceritakan dari lagunya. Terus lagi dari Agul Gurdi gitu, cerita tentang keturunan Tarombo nih Guru Tatia Bulan. Kemudian lagi selanjutnya dari William Baho, William Baho. Ini menceritakan tentang Gajah Marsudu Sipajuta, tentang apa ya keturunan Gajah Simanjuta ini. Ila bicara tentang pengantar sedikit tentang Tarombo. Itu mungkin ada pendapat. Mau nanya Bang. Ya. Kalau misalnya di Tarombo tuh elemen-elemen pentingnya tuh apa sih? Oke, elemen penting di Tarombo itu biasanya orang menyebutkan apa ya, dan bilangnya maga ya. Ini juga salah satu unsur penting. Dan juga tentang orang-orang juga, seperti kalau nggak ada orang berarti nggak dicatat dia kan. Berarti juga ada orang dan biasanya kebanyakan diceritakan di sini maga. Salah satu yang lebih dari sini ada lagi yang mengikat orang Batak itu dia di Dalian Natulu. Inilah salah satu yang mengatur birokrasi itu. Dengan mengatur bagaimana sikap sekanya kan, bagaimana itu kita kan Dalian Natulu kan bicara tentang ada 3 unsur yang menunjukkan sikap kita kepada 3 unsur ini. Somba Magula-Hula, Elek Magburu, Manak Baglungaturu. Nanti selengkapnya teman-teman bisa lihat video kita. Oke, bisa kita bisa dilihat situ bagaimana bicara tentang Dalian Natulu. 1 tungku yang terbuat dari 3 batu itu ada maknanya itu. Gitu. Kalau misalnya pengaruh Tarombo dalam hubungan sosial masyarakat Batak gimana Bang? Itu tadi pengaruhnya situ. Pengaruhnya itulah unsur tadi tentang interaksi itu. Tentang interaksi itu dia. Itulah pengaruhnya itu, mengatur bagaimana interaksi antara satu pihak dengan pihak lain. Oke, kita mungkin kembali ke slide sebelumnya. Tadi kan ada saya bilang Titip Sangga Kesabain Hugugan Jolosin Hukumaga asal dipoto Partuturan. Itu hubungan kan karena sudah tahu hubungan sosialnya, akhirnya dia tahu bagaimana sikap orang ini dengan orang ini, si A dengan si B, dia tahu dia sikapnya. Itu tadi bicara tentang itu kan ya mengenai sikapnya tadi itu. Kita coba, ini salah satu unsurnya dari Tarombo itu di Marga. Tadi kan pertanyaannya, apa kalau unsur di Tarombo? Marga biasanya, salah satunya Marga. Jadi kalau saya coba dulu tentang Marga, saya ini kutipan dari Parkin ya. Dari bukunya berjudul Batak Food of Indutot. Jadi ada katanya sini, khasnya kata Batak itu Marga. Marga ini kalau disebut oleh Parkin itu ada masih perdebatan. Ini dia kutip dari Profesor J. Gonda, bahwa itu ada perdebatan tentang asal-usul Marga. Jadi asal-usul kata Marga diperdebatkan, tapi secara umum diyakini itu berasal dari istilah Sanskerta. Istilah Sanskerta yang masuk itulah Varga. Oke, tentang kata Varga. Varga itu kalau saya coba cari di Google apa artinya Varga. Itu ada maksud menyalakan dia kelas, grup, spesies, social group,
kelas, atau kalau di bahasa Indonesia termasuk itu kata kaum, kelompok itu kan. Iya, heeh. Jadi ada ini apa diserap ke bahasa Indonesia dikata warga katanya. Warga masyarakat kata gitu. Warga marga gitu, jadi masuk ke situ dia. Jadi ada juga menyebutkan marga ini di bagian lain dari Sumatera. Istilah ini juga digunakan dalam bentuk marga untuk menunjukkan daerah suatu geografis atau teritori. Jadi juga apa namanya bicara tentang teritori ya, daerah teritori, dan juga teritori, dan juga bisa juga menyangkut kepada keturunan juga itu, karena kan tadi bilangnya spesies, menyebut kepada keturunan. Kalau menyebut kutipan orang-orang luar, dia lebih sebutnya dia sip atau sip. Ada bahasa Inggrisnya dibuatnya sip atau clan. Nah, tapi pertanyaannya apakah memang marganya marga Batak ini sama dengan pengertian sip dalam bahasa Inggris? Coba kita, mungkin di dunia ini bukan cuma Batak aja yang menerapkan sistem marga. Seperti bukan Batak aja. Di paling dekat lah di Indonesia Timur ada itu kan. Itu banyak itu. Daerah Indonesia Timur itu banyak begitu. Atau mungkin di dunia ini, mungkin di Kayak apa contohnya? Indonesia Timur seperti bilangnya. Maksudnya di dunia. Sebelum ke situ. Biasanya kan kalau di Indonesia Timur bilangnya kayak apa? Selebisi bilangnya istilahnya farm. Farm ya. Ya, farm. Jadi bagaimana, atau kalau dalam bahasa Indonesia bilangnya mado. Apakah sama maksudnya mado dalam bahasa Nias atau farm dalam bahasa sana, atau istilahnya yang seperti ini juga, karena kan itu juga ada pengertian masing-masing itu. Atau sip dalam bahasa Inggris apakah sama dengan marga dalam bahasa Batak? Ini perlu kita pikirkan ulang dulu, kita cari tahu ulang. Mungkin ada baik kita bikin, kalau kayak bisa bahasa kita uli, mungkin kita bikin pembahasan gini lagi. Kita bikin podcast seperti ini kalau bisa kita dapat itu. Pemahaman sip ini ya. Dan juga ada clan, ada kata clan di sini. Clan ini juga banyak digunakan istilah penulis-penulis luar menyebutkan kekerabatan di sini. Ya, kemarin ini juga pernah kita kumpulkan seperti tadi saya sebut tentang teritori tadi. Kita bicarakan tentang teritori. Ya, ini kita kemarin mencoba mengumpulkan sekian tugu marga. Banyak berapa itu? 80 sekian kami dapat itu ya, ada 80-an yang kami dapat. Nah, nanti kalau gambar ini bisa teman lihat di buku ini nanti. Enigma Pusaka di Kepulauan Nusantara. Itu ada di sana di buku ini, kami masuk di sini tampilkan. Data di sini adalah terakhir tanggal 18.26. Pukul 18.26, pukul tanggal 23 Februari 23 jam 18.26. Itu waktu itu kami di situ. Sekarang tentu sudah tambah. Kenapa? Tentu sudah tambah. Seperti marga Sibarani, baru mereka membuat tugu, baru mereka menyelesaikan tugu. Ada Sibarani. Dan juga ada itu juga ada kelompok marga Parna Simbol nggak salah ya. Yang baru menyelesaikan tugu itu juga. Lagi menyelesaikan tugas, dan juga ada marga-marga lain. Tapi di tanggal segini ya, seperti yang sudah lebih bagus, sudah ada lagi yang lain-lain. Tentu ini kalau ini pasti nanti diupdate lagi ini, karena mereka sudah sudah menunjukkan ilah teritori kami. Jadi marga berkaitan kepada teritori ya. Seperti ini kalau saya tunjukkan di sini, selanjutnya. Jadi dimulai dari keluarga. Dari dasar penentuan marga dimulai dari keluarga. Hakikatnya setiap anggota keluarga dalam setiap anggota dalam satu angkatan diberi nama. Maksudnya gini, ada keluarga, kasih nama. Nanti makin lama makin besar kan, terus itu nanti dipertahankan itu. Jadi untuk memudahkan penggolongan, nama itu menjadi predikat ya dari setiap anggota keluarga satu rumpun dalam kesatuannya pada nama ini disebut marga. Nanti jadi berkembang jadilah dia marga. Nah, jadi dia marga berkembang, jadi berkembang jadi besar lah itu. Jadi kelompok marga ini. Jadi situ ada juga dia menyebutkan kepada
tadi saya masuk tadi tentang teritori tadi itu. Misalnya kan saya kayak saya Naga Sagala. Atau kami ada di daerah Sagala itu. Itulah kepada berbicara tentang teritori tadi. Jadi saya kan kalau bilang Sagala ya asalnya dari sana. Nah, engkau buka apa ya? Siagian. Siagian dari mana? Banwaluhu. Nah, nanti bisa nanti dari situ. Bahkan dalam satu marga itu bisa juga apa namanya? Ada yang bilang ya siagian dari sini, siagian dari sini, itu ada juga itu. Atau contohnya Siregar lah dibilang. Ada Siregar pada apa kan? Siregar Muara, tapi ada Siregar juga yang dari Angkola. Seperti contohnya lagi. Ada sudah apa namanya? Sudah punya ciri khas masing-masing lah dalam satu marga ini. Kemudian jadi mungkin itulah apa tentang marga, tapi itulah tentang marga dulu ada kira-kira bagaimana nih? Ada pendapatmu? Udah cukup jelas sih Bang menurut aku. Udah cukup jelas. Oke, baik. Jadi pas kita bicara ini, kita bicara tentang marga, saya mungkin apa yang tertarik, jadi ingat kepada sesuatu begini. Ada kadang di apa itu di sosial media itu ada orang pengen apa? Kayak pengen tahu apakah marga Batak tertinggi? Oh, Itu ada gitu-gitu orang. kayak gitu-gitu nggak ada kan Bang sebenarnya mestinya? Sebentar dulu. Karena itu ada, sebelum itu mau apa? Dibilang gitu kan ada orang posting sesuatu tentang Batak. Ini bukan kita ya. Iya. Bukan kita, tapi ada teman lain lah. Teman Batak juga yang seperti kita juga. Ya Tim juga nih, sebuah tim atau orang sendiri aja nih? adalah pokoknya Batak juga lah. Ada orang bertanyakan kepada postingan itu, Kak, marga Batak tertinggi apa ya? Ya kalau mungkin saya jawab itu tak ada marga Batak tertinggi. Tidak ada. Kenapa? Tadi kenapa aku bilang tidak ada marga Batak tertinggi? Kalau saya bicara itu dari Dalian Natolu ini. Jadi kalau Dalian Natolu itu menempatkan itu orang itu setara. Menempatkan kesetaraan di situ. Jadi misalnya kan kalau dalam satu kesempatan marga A keluarga A atau marga A ya, marga A keluarga A maksud saya gitu ya, itu maksud saya jadi hula-hula. Tapi tempat lain itu nanti bertindak sebagai bisa nanti dia bertindak sebagai bogu. Sebagai hula-hula dia mendapatkan penghormatan, ya kan? Tapi nanti kalau tempat lain dia sebagai bogu, dia harus melayani di sana. Dan juga nanti kepada bagaimana dia bersikap kepada teman semarganya, brotherhood. Jadi itu ada meningkatkan ke situ. Jadi berbicara tentang apa namanya? Tadi itu yang tentang marga Batak tertinggi itu nggak ada itu. Tapi kalau mau ditarik ada gambaran marga Batak tua misalnya itu mungkin bisa dicari ya. Itu bisa dicari. Tapi kalau marga Batak tinggi itu nggak ada, itu nggak ada. Kita semua setara. Ya kan, kita semua setara. Itu kalau kita bicara tentang Batak. Jadi kemudian lagi kita kan teringat tadi inilah yang apa nih, yang peta tugu tadi nih, yang sekian marga ini. Sekarang ini sudah ada 479 marga. Banyak juga ya? Banyak itu. Banyak banget. Banyak 479 marga. Apa enggak? Enggak apa. Saya tak hafal. Saya sulit menghafal 479 marga. Kira-kira hafal berapa Bang? Kira-kira hafal berapa Bang? Kalau disebutkan, oh marga ini, paling itu. Marga apa kau marga ini? Oh, marga ini, oh gitu. Itu aja paling. Nah, jadi 479 marga sudah diatur tertib dia ini. Sudah diatur tertib dia. Diatur dengan tertib oleh Dalian Natolu itu. Tadi yang udah ada tugunya berapa? 80 sekian tadi kami dapat. Jadi belum banyak ya sebenarnya ya, setengah pun belum ya. Belum. Masih dikit banget ya. Masih sedikit. Dan juga itu ada tugu yang tugu dari marga, ada juga dari punggungan marga. Misalnya kelompok marga yang Baton gitu kan, itu bisa bilang Pagna. Nah, itu juga itu belum ada kami dapat itu. Ada si Bagot Nipuan ada. Nah, si Bagot Nipuan itu yang menurun 4 lagi kelompok marga lagi. Salah satunya itulah Tuan Sunak Malela ada situ. Tuan di Manggangna itulah engkau. Ada situlah. Nah, ada juga kami dapat. Jadi sudah diatur memang tertib ini. Nanti kalau teman-teman punya waktu yang baik, ada itu sudah diulas, ada paper dari Bapak Hoki Situmkir yang tadi saya tunjukkan di depan, how close Batak relationship, how close
a Batak how close a Batak is one another. Study of Indonesian Batak family tree. Jadi di situ tunjukkan bagaimana eratnya kekerabatan Batak ini. Bagaimana dia eratnya satu sama lain. Jadi itu pembahasannya dari dari secara matematis itu. Itu dia. Dan juga selain tadi kayak itu, ada lagi yang satu padan. Padan ini mengikat Apa itu Bang Padan? Padan itu ikat janji, artinya janji. Ada pepatah yang mengatakan togu ugat ni bulu, toguan ugat ni padang, togu hatan yuhum, toguan hatan di padan. Perkataan hukum itu kuat, tapi lebih kuat lagi perkataannya janji. Itu lebih kuat, janji lebih kuat daripada hukum. Jadi istilahnya ada magang-magang yang makpadan. Makpadan ini membuat mereka seperti bersaudara gitu, lebih erat dari saudara. Jadi mereka sangat erat begitu. Contohnya, engkau berusia gian kan, tahu padannya siapa? Oh nggak tahu. Siapa itu Bang? Oke, sebelum kita mulai diskusi ini, aku sempat cari itu. Apa? Sempat ku cari padan dari Siagian. Karena Siagian ini kawanku ini. Karena kawanku sekarang ini maga Siagian yang kawanku syuting sekarang ini. Iya. Kawan syutingnya juga biasanya sekian. Oh ya. Ya. Jadi ku pikir jadi ada dulu perang dulu. Perang antar marga yang terjadi. Jadi yang jadi ada marga jadi sebentar aku ada catatan di sini. Ada catat loh. Makanya aku bilang sebelum kita mulai syuting aku udah catat nih. Aku buka, malah aku catat. Ini seperti ini aku dapat. Keturunan Gajah Siagian dan terus dari kelompok Andian Duri, keturunan Gajah Situtu Siagian Huta Gugup, memiliki ikatan ikat janji dengan marga Magpaung. Ceritanya begini katanya, ini singkat aja ya. Bagi keturunan Siagian Huta Gugup memegang teguh padan dengan tidak menikah dengan Magpaung. Padan di antara keturunan Gajah Magpaung dikarenakan peperangan di zaman dahulu antara sesama marga yang mengakibatkan keturunan Gajah Magpaung mendapatkan pertolongan dari keturunan Gajah Siagian dari kelompok Andian Duri, keturunan Gajah Situtu Siagian Huta Gugup. Jadi karena pertolongan itulah menolong. Jadi situ dibuat padan. Jadi istilahnya Siagian dengan Magpaung itu ada padan, mereka seperti bersaudara. Jadi engkau nggak bisa nikah gitu. Seperti itu akibatnya karena padan ini. Karena ikatan janji itu. Ya itu aku pikir canggih deh nih. Kalau Bang Yuri udah nggak padannya? Sagala. Ya, sejauh yang ku belajar dan ku tanya orang-orang tua, Sagala itu nggak ada padan. Oh. Ya sejauh yang ku dapat ya ku tanya dari buku, dari internet, dan juga orang-orang tua yang ku jumpa. Ada padan kita, nggak ada katanya. Oh, menarik. Ya. Menarik, karena ya itu juga hal ini juga perlu kita ketahui kan, karena ini juga pembicaraan, karena ini juga ini berbicara tentang kaitan tentang relasi, tentang relasi lah karena ini seperti itulah aku bilang tadi di awal seperti birokrasinya gitu. Bagaimana mengatur orang bersikap, bagaimana orang berkata krama di berurusan dengan marga ini dan Tarumbo gitu. Demikianlah diskusi Batakologi kita hari ini. Banyak banget nih Bang ilmu yang aku dapat hari ini. Makasih ya Bang ya. Makasih untuk narasumber sejati kita Bang Yuri Sagala dan saya relawan Batakologi Jani Siagian undur diri. Nantikanlah diskusi kita yang kedepannya. Horas manjua-jua jua-jua. Horas menjua-jua jua-jua. Hari ini saya ulang dulu sekali. 1, 2, 3. ngomongin kesimpulannya gimana? Cara Ya kesimpulannya aja apa bilangnya. Apa yang ku dapat dari diskusi? Coba ngomong dulu salah satu. Tas. Yes.